Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda lihat grafik saham terus pusing sendiri? Rasanya kayak lihat peta, tapi bahasanya nggak kita ngerti. Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal coba terjemahin peta itu bareng-bareng. Kita bakal bongkar dasar-dasar analisa teknikal, biar garis-garis yang kelihatannya ribet itu malah jadi kompas andalan Anda di pasar saham. Dan kutipan ini, wah bener banget kan? Coba deh bayangin, Anda lagi berdiri di kaki gunung yang gede banget. Gunung itu ya pasar saham. Puncaknya tentu aja profit. Nah, kalau nggak bawa peta, tiap langkah itu kan cuma nebak-nebak kan? Bisa-bisa salah jalur, nyasar, atau yang paling parah, ya jatuh. Analisa teknikal, itulah peta Anda. Alat yang ngebantu kita buat bikin keputusan yang lebih pintar, bukan sekedar untung-untungan. Oke, jadi langkah pertama seorang pendaki kalau lihat peta itu apa sih? Ya pasti cari tahu arahnya dulu kan. Kita ini mau nanjak, mau turun, atau lagi jalan di tempat yang datar. Nah, di pasar saham juga sama. Namanya mengidentifikasi tren. Dan ini benar-benar langkah paling pertama dan paling penting. Kita mulai dari yang paling enak dilihat dulu ya, yaitu uptrend. Ini artinya pasar lagi nanjak. Kalau Anda lihat grafik, biasanya ada istilah higher highs dan higher lows. Gampangnya gini, setiap kali harga bikin puncak baru, puncaknya itu lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Terus pas harga turun sedikit atau koreksi, lembahnya juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Kebayangkan? Ini tuh kayak kita lagi naikin anak tangga, selangkah demi selangkah makin ke atas. Nah, kebalikannya, ada yang namanya downtrend. Ini jelas jalur menurun. Di sini yang kita lihat itu lower highs dan lower lows. Artinya, setiap puncak yang terbentuk itu lebih rendah dari puncak sebelumnya. Dan lembahnya juga makin dalam, lebih rendah dari yang sebelumnya. Kalau udah kayak gini, ini sinyal yang jelas banget kalau arahnya lagi ke bawah. Coba lihat deh perbandingannya kalau dijejerin begini. Kelihatan banget kan bedanya? Yang satu kayak tangga naik, yang satu lagi tangga turun. Simple. Cuma dengan ngerti dua pola dasar ini aja, Anda udah selangkah lebih jago loh baca bahasa pasar. Ini fondasinya banget. Tapi, kan pasar nggak selalu naik atau turun terus-terusan. Kadang-kadang dia butuh istirahat juga. Nah, fase inilah yang kita sebut trend sideways atau konsolidasi. Anggap aja ini kayak kita lagi jalan di dataran tinggi pas lagi ndaki gunung. Nggak naik, nggak turun. Harganya cuma bolak-balik di area yang sempit. Kayak lagi ngumpulin tenaga gitu, mikir-mikir, ini mau lanjut nanjak atau mending turun ya? Oke, arahnya udah dapat. Sekarang kita cari tahu batas-batas jalurnya. Dalam analisa teknikal, kita kenal istilah lantai dan langit-langit. Ini semacam batas psikologis di pasar. Pertama, support. Anggap aja ini lantainya, lantai yang kuat di bawah kita. Kenapa disebut lantai? Soalnya, ini adalah level harga di mana banyak banget pembeli yang ngantri. Jadi, tiap kali harga nyentuh area ini, mereka langsung pada beli dan dorong harganya naik lagi. Semacam jaring pengaman gitulah. Nah, lawannya support itu resistance. Ini langit-langitnya. Di level ini, giliran para penjual yang berkuasa. Pas harga naik nyampe sini, tekanan jualnya jadi kuat banget. Seringkali, kenaikan harga jadi ketahan, terus malah balik turun lagi. Ini kayak penghalang di atas kepala kita pas mau nanjak. Nah, ini nih bagian yang seru. Gimana ceritanya kalau langit-langit itu berhasil ditembus? Ada konsep keren namanya role reversal atau pertukaran peran. Jadi, si langit-langit yang tadinya jadi penghalang, begitu berhasil dilewatin, dia malah berubah fungsi jadi lantai yang baru. Keren kan? Ini tanda yang kuat banget kalau pasar udah nemuin level kekuatan baru. Oke, jadi kita udah punya peta, udah tahu batas-batasnya juga. Sekarang waktunya kita pakai beberapa alat bantu buat mastiin apa yang kita lihat itu benar. Miriplah kayak pendaki yang ngecek kompas atau lihat ramalan cuaca, biar makin yakin. Alat utama kita buat ngelihat itu namanya candlestick. Tiap lilin ini tuh kayak cerita pendek, bagian yang tebal itu badannya, ngasih tahu kita harga buka dan tutupnya di mana. Simpelnya, kalau hijau harganya naik, kalau merah harganya turun. Nah, garis tipis di atas bawahnya itu sumbu atau shadow. Ini nunjukin drama hari itu. Harga sempat naik setinggi apa dan sempat turun serendah apa. Jadi baca candlestick itu ya kayak baca kondisi medan di depan mata kita. Selanjutnya, ada yang namanya indikator. Ini alat bantu buat konfirmasi lagi. Secara umum, ada 3 jenis. Pertama, yang buat ngikutin tren. Contohnya moving average. Ini fungsinya kayak ngalusin grafik harga yang naik turun, jadi kita bisa lihat arah besarnya lebih jelas.
Kedua, indikator momentum. Contoh paling populernya RSI. Anggap aja ini speedometer kita. Buat ngukur pendakian harga ini kecepatan nggak sih? Udah kecapean belum? Atau malah masih kuat? Dan yang ketiga, ini penting banget. Volume. Volume ini nunjukin seberapa ramai pendaki yang ikut. Makin gede volumenya, makin kuat trennya. Tapi ada satu hal penting, jangan kebanyakan alat. Pendaki hebat itu kan nggak bawa semua peralatan yang ada di toko kan? Mereka cuma bawa beberapa yang paling mereka percaya dan paling jago pakainya. Sama juga di sini, cukup pilih 2 atau 3 indikator aja. Tapi pelajari benar-benar cara kerjanya. Pakai mereka buat konfirmasi. Kuncinya itu simple bukan ribet. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita gabungin semua ini jadi satu strategi praktis. Sesuatu yang benar-benar bisa Anda pakai. Anggap aja ini panduan buat langkah pertama pendakian Anda. Ada strategi yang populer banget, namanya buy on weakness, beli pas harga lagi turun. Langkah pertama, cari saham yang jelas-jelas lagi uptrend, lagi nanjak. Kedua, dan ini penting, jangan kejar harga pas lagi di puncak. Sabar, tunggu harganya koreksi dulu, turun sedikit, nyentuh lantai supportnya. Ketiga, cari konfirmasi. Lihat ada tanda-tanda harga mantul nggak dari lantai itu. Misalnya, muncul candlestick hijau yang kelihatan kuat. Nah, kalau semua udah oke, baru deh kita masuk. Targetnya, jual pas harga deket-deket langit-langit resisten berikutnya. Nah, kita udah hampir sampai di puncak pembahasan kita nih. Dan dari sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Tapi sebelum selesai, ada satu pelajaran terakhir yang super penting. Tolong ingat ini baik-baik ya. Analisa teknikal itu soal probabilitas, bukan kepastian. Peta Anda itu nunjukin jalur yang kemungkinan besar benar, tapi bukan jaminan 100%. Peta ini ngebantu naikin peluang kita, tapi nggak pernah bisa ngejamin kita pasti sampai puncak. Kenapa? Karena pasar itu kadang nggak bisa ditebak. Cuaca bisa tiba-tiba berubah. Nah, karena peta kita ini bukan bola kristal, kita wajib punya tali pengaman. Di dunia trading, tali pengaman itu namanya stop loss. Ini perintah otomatis buat jual saham kita kalau ternyata harganya malah bergerak melawan kita sampai batas yang udah kita tentuin. Ini alat manajemen risiko nomor 1. Titik. Inilah yang nyelamatin kita dari kerugian besar kalau analisa kita salah. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mendaki tanpa ini. Jadi, pada akhirnya inilah kesimpulannya. Analisa teknikal memberi Anda peta pasar yang luar biasa kuat. Peta ini menunjukkan trennya, batasannya, dan kemungkinan jalur ke depan. Tapi sebagus apapun petanya, peta hanya berguna di tangan seseorang yang meluangkan waktu untuk belajar membacanya. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa baik Anda akan belajar membaca peta ini? Semoga berhasil dalam pendakian Anda.